الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Akhwati fillah syarakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita, yang telah memberikan karunia, rahmat serta keberkahannya, yang memberikan pertolongan pada kita untuk senantiasa beramal saleh. Karena ketika seorang beramal saleh, hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seorang itu mampu untuk beramal saleh. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Akhwati fillah syarakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kitab yang tertulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yakni Ar-Ruh. Cuman saya lupa ini sampai mana. Ada yang masih ingatkan enggak? Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Ar-Ruh ini tentunya adalah pembahasan yang urgen sekali, karena khawatir jika seorang itu nanti berkeyakinan yang salah dalam urusan akidah, sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah ataupun yang lainnya dari golongan-golongan yang sesat ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh keyakinan-keyakinan di kalangan sebagian masyarakat kita yang meyakini bahwasanya roh itu bisa gentayangan, ya, roh itu bisa bergentayangan dan lain sebagainya. Padahal jelas ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang ar-ruh, maka Allah SWT menurunkan ayatnya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad, ar-ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Manusia diberikan ilmu tentang ini hanya sedikit. Makanya salah satunya adalah tentang keberadaan ruh itu setelah seorang itu mati. Apakah kemudian berada di sisi Allah atau bagaimana? Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan juga tentang berkaitan ruh adalah di alam kubur. Karena pada saat orang kemudian setelah dicabut nyawanya, kemudian dijemput oleh dua malaikat, kemudian naik ke langit, setelah itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barulah
Allah kembalikan lagi ke jasadnya pada saat di alam kubur. Artinya sudah berada di alam kubur, bukan di dunia lagi. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan bahwasanya Allah itu yaqbitur ruh, yakni mengambil ruh semua orang. Hanya saja ada yang dikembalikan, ya, ada yang dikembalikan, ada yang telah menemui ajalnya. Adapun yang menemui ajalnya adalah apa? Orang yang mati. Diambil, sudah tidak dikembalikan lagi kecuali sudah berada di alam kubur. Adapun orang-orang yang diambil ruhnya dan dikembalikan adalah orang-orang yang tidur. Maka Rasulullah SAW menyebut tidur itu bagian dari apa? Kematian, atau disebut dengan kematian kecil. Kemudian berkaitan dengan semua itu juga ada yang disebut dengan malaikat penanya di alam kubur. Malaikat siapa? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan ulama tentang apakah dinamakan dengan siapa? Mungkar dan Nakir, ataukah tidak. Ibnu Qayyim merajahkan mereka dinamai dengan Mungkar dan Nakir sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Ya, yakni mereka namanya Mungkar dan Nakir. Adapun kata mungkar bukan berarti artinya adalah mungkar. Kata mungkar diambil dari kata angkara yungkiru, artinya adalah apa? Memungkiri. Disebabkan oleh manusia banyak memungkiri akan malaikat tersebut. Ya. Karena banyak manusia yang memungkiri adanya azab kubur. Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak bisa disebut dengan mungkar dan nakir. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah syubhat dari Mu'tazilah. Syubhat dari Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya mereka tidak disebut dengan mungkar dan nakir. Ya. Karena tidak mungkin malaikat itu disebut dengan mungkar. Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mereka disebut mungkar dan nakir sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut mungkar dan nakir bisa jadi maknanya disebabkan oleh karena mereka diingkari oleh sebagian manusia. Tapi jawab Allah SWT pernah kita bahas tentang ruh orang-orang yang mati syahid, yang berada di tembolok burung surga, yang burung surga ini memakan makanan surga. Ini keistimewaan bagi orang yang mati syahid. Mereka sampai mengatakan dan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kehidupan dunia agar aku bisa kembali berjihad dan kemudian mati syahid sampai 10 kali. Karena kenikmatannya orang yang mati syahid. Kemudian sebagian orang-orang Mu'tazilah, ya, ataupun orang-orang zindik, ya, orang-orang zindik menyebarkan pemahaman dan syubhat-syubhat yang mereka yakini dengan nalar mereka. Dan ini sudah menjadi maklum, orang Mu'tazilah, orang-orang yang cenderung ngakalin atau memahami itu sesuai dengan akalnya. Sebagaimana pemahaman mereka bahwasanya Allah itu tidak punya tangan. Padahal Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Maka sebagian orang, yakni kalangan Mu'tazilah, menganggap tangan itu
bukan tangan maksudnya. Ya, ini diakalin. Kalau itu adalah tangan beneran, berarti sama dengan makhluknya. Ini akalan-akalan mereka. Seraya kemudian mengatakan, dan Allah ingin mensucikan Allah sebenarnya, tapi dengan cara yang salah. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Maka yang dimaksud tangan adalah qudrah atau kemampuan. Maka sebenarnya ini mereka mengakalin, tapi terjerumus pada pengen mensucikan Allah, malah justru terjerumus pada menjadikan Allah aib, ya, atau mempunyai cacat. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya, mereka juga menyebarkan syubhat tentang orang-orang yang mati. Apakah azab kubur? Ya, karena nanti kaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Ya. Karena disebutkan hadis tentang nikmat kubur dan azab kubur, hadisnya tidak banyak periwayatannya. Orang-orang Mu'tazilah menolak adanya periwayatan yang sifatnya ahad. Orang-orang Mu'tazilah menolak hadis ahad dalam urusan akidah. Ya, dalam urusan akidah mereka menolak hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan berapa orang? Ya bisa 1 sampai derajat 10, ya. Hadis ahad itu ada 3 macam, ada yang disebut dengan gharib, aziz, dan masyhur. Nah, gharib itu periwayatan 1 orang, kemudian aziz 2, dan masyhur itu lebih dari 2, tidak sampai derajat mutawatir. Ada yang mengatakan membatasi sampai 10, ya, periwayatan. Ya, hadis ahad dalam urusan akidah mereka tidak terima. Sedangkan banyak sekali hadis-hadis itu adalah hadis ahad dalam hal akidah juga. Dan hadis yang sifatnya mutawatir, periwayatannya banyak sekali, lebih dari 10 saking banyaknya, ya, itu nggak mungkin bersepakat dalam urusan kebohongan. Maka apa? Hadis mutawatir itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Artinya begini, gampangnya, Rasulullah berbicara di hadapan seluruh para sahabat atau kebanyakan para sahabat yang saking banyaknya gitu ya. Kemudian para sahabat menyampaikan itu kepada para tabi'in yang jumlahnya banyak sekali. Itu sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Baik. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya azab kubur dan meyakini adanya nikmat kubur. Bukan hanya azab kubur, tapi juga nikmat kubur. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah melihat azab kubur dan diperlihatkan juga kepada beliau nikmat kubur. Di antara orang ada yang mendapatkan nikmat kubur, ya, kenikmatan di alam kubur. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang merasakan nikmatnya kubur. Nah, yang menjadi syubhat sebagian orang adalah, apakah yang menikmati hanya rohnya atau dan jasadnya, roh dan jasad, ya, ataukah yang menikmati jasadnya saja? Ya, Allah Ta'ala alam, bahwasanya orang, sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang yang wafat kemudian berada di alam kuburnya, Allah kembalikan rohnya ke dalam jasadnya untuk ditanya. Bahkan sama Allah SWT, ketika seorang berada di alam kuburnya kemudian disalami bahasanya apa ya, mendengar salam dari orang yang mengucapkan salam, orang yang masih hidup.
Jadi ada orang yang masih hidup kemudian mengucapkan salam kepada mereka yang di alam kuburnya, yang dahulu ketika di dunia mereka kenal, maka dia akan menjawabnya. Ya, menjawab salam tersebut. Ya. Artinya mendengar salam dari orang yang salam kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sama. Makanya kalau ziarah kubur Rasulullah SAW diperintahkan atau disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah akan menjawabnya semuanya. Ya, Rasulullah mendengarnya. Baik. Artinya mereka bisa mendengar, bedanya apa? Mereka tidak bisa menjawab dengan langsung. Ya, artinya apa? Maksudnya begini. Mereka menjawab tapi orang yang hidup di dunia tidak bisa mendengarnya. Dan bedanya mereka tidak mampu untuk memberikan madharat dan manfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Ya. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang yang musyrikin yang mereka berbuat kesyirikan, yakni dengan apa? Dengan cara mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang soleh yang kemudian mereka meminta kepada mereka. Ya, orang-orang ini meminta kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Ya, maka orang itu tidak bisa. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa untuk mengabulkan permintaan. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa permasalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Yang pertama adalah Allah menjadikan tempat atau rumah bagi manusia itu atau bagi makhluk Allah SWT itu ada 3. Pertama adalah rumah dunia, yang kedua rumah alam kubur, yang ketiga adalah rumah akhirat. Dan ini sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mensepakati bahwasanya alam kubur mereka ada kehidupan. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, antara roh satu dengan yang lainnya bisa saling bertemu, saling menyapa, ya, saling menyapa, bahkan saling mengunjungi di antara satu dengan yang lainnya di alam kuburnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Artinya ini memungkiri bagi orang-orang yang ingkar terhadap alam kubur atau terhadap adab kubur dan kehidupan di alam kubur. Artinya Allah menjadikan kehidupan kedua setelah kehidupan dunia adalah kehidupan alam kubur. Kemudian masalah yang kedua adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Allah menjadikan, ya ini kaidah ya, Allah menjadikan terkait dengan alam kubur dan apa yang berkaitan dengan itu semuanya, yakni kaitan dengan akhirat dan lain sebagainya, itu hal yang gaib. Hal yang gaib. Bahkan azab kubur sekalipun, ya, itu manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan bisa mendengar azab kubur, tidak mungkin. Ya, yang bisa mendengar azab kubur justru makhluk Allah SWT berupa hewan. Ya, yang bisa mendengar azab kubur adalah hewan. Ya, kalau manusia tidak bisa, jin juga tidak bisa. Karena jin dan manusia mempunyai alam kubur. Karena ada syubhat sebagian orang mengatakan jin tidak punya alam kubur. Tidak. Ibnu Qayyim mengatakan manusia dan jin mempunyai alam kubur. Artinya dia juga mengalami alam kubur. Karena jin dan manusia adalah yang mendapatkan beban syariat, mukallaf. Ya. Mereka juga diadab kubur, mereka juga kalau yang orang soleh di antara mereka juga akan merasakan nikmatnya alam kubur. Ya. Di antara jin kan bukankah di antara jin itu ada yang soleh dan ada yang kafir. Ada yang enggak soleh juga, muslim tapi enggak soleh, ada. Lihat di dalam surat Al-Jin ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun.
Ya. Kemudian juga wa anna minna shalihun aw minnal wa minna duna dzalik. Di antara kami ada orang yang soleh. Ya. Tapi di antara kami ada yang tidak soleh. Artinya muslim tapi tidak soleh. Ya, sebagaimana manusia. Ada yang muslim tapi tidak soleh. Tapi juga di antara mereka ada yang minnal qasitun. Ada orang-orang yang kafir. Ya, ada orang-orang muslimun wal qasitun. Ada muslim juga. Tapi ada yang kafir juga. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hikmah kenapa dijadikannya alam kubur bagi manusia itu sesuatu yang gaib baginya, bagi manusia, supaya imtihan atau ibtila, sebagai ujian bagi manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, orang yang mempunyai keimanan dia akan dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya tanpa melihat logika azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kalau kita ketahui ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'raj kan, Rasulullah dipertemukan dengan siapa? Rohnya para nabi. Ingat ya, rohnya para nabi. Ya, Rasulullah SAW mengimami sholat di Masjid Al-Aqsa. Rasulullah kemudian naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, ya kan? Ketika bertemu dengan Nabi Adam, apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Ahlan bibni salih, ya, wan nabi salih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Ya. Kemudian langit kedua ketemu dengan Nabi siapa? Siapa? Ada yang ingat tak? Nabi Idris, ya. Nabi Idris, enggak, Nabi ya. Dan selanjutnya semuanya mengatakan ahlan. Kalau Nabi Yahya, kemudian Nabi Musa, perkataannya gimana? Ahlan bi akhis saleh wa nabi saleh. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kenapa Nabi Musa mengatakan saudaraku? Kenapa? Karena Rasulullah SAW dengan Nabi Musa nasabnya sampai sama kepada Nabi Ibrahim. Ya, sampai dengan Nabi Ibrahim. Makanya sering Rasulullah mengatakan akhi Musa, saudaraku Musa. Ya kan? Itu selalu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab membawa sahifah Taurat, membawa lembaran Taurat, Rasulullah marah seraya mengatakan apa? Lau kana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, maka dia wajib mengikutiku. Masya Allah ya. Makanya Nabi Isa nanti turun juga membawa syariatnya siapa? Rasulullah, bukan membawa syariatnya beliau dulu. Enggak. Kemudian selanjutnya juga ada masalah yang ketiga ya, yakni anna an-nar allati fil qabr wal khadra laysat min narid dunya. Api di alam kubur, api yang ada di alam kubur, dan al-khadrah yakni hamparan hijau bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, itu bukanlah api yang ada di dunia. Saya ulangi, api yang ada di alam kubur untuk mengadab orang-orang yang berada di alam kubur ataupun kenikmatan kubur itu bukanlah api yang ada di dunia, bukan api dunia. Artinya berbeda. Sudah bukan api dunia. Kan itu di alam kubur, di kuburan itu pakai api dunia, enggak sama. Ya.
Sebagaimana juga Fir'aun yang terus ya dikobarkan ya kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya api. Ya, karena diperlihatkan api neraka dan tempatnya di neraka. Wala min zuru'id dunya, tidak juga hamparan hijau itu apa? Ya tumbuh-tumbuhan atau apa yang diperlihatkan dan sebagai nikmat di alam kubur bagi orang yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, bukanlah dari tanaman dunia. Bukan tanaman dunia, bukan itu rumput-rumput yang ada di dunia, enggak. Ya, berbeda. Kemudian wa innama hiya min naril akhirah wa khadriha. Akan tetapi itu adalah dari neraka akhirat atau dari api akhirat, dan semua itu adalah hijau akhirat. Ya, bukan dunia. Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu nikmat kubur adalah diperlihatkannya tempatnya di surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga mereka dilihatkan hamparan hijau dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan ini menunjukkan qudratullahi subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup seluruh hal. Artinya apa? Allah mampu untuk segala sesuatu. Apapun yang tidak mungkin bagi seorang, mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim panjang lebar menyebutkan banyak dalil-dalil dan juga tentang qudratullah subhanahu wa ta'ala, kemampuan dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya masalah yang selanjutnya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala yuhaddithu fi hadhihi ad-dar ma huwa a'jab min dhalik, fa hadha Jibril kana yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatamathalu lahu rajulan ya wa yukallimuhu bi kalamihi yasma'u bi kalamin yasma'uhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara atau berbicara di kehidupan dunia sesuai dengan yang Allah sesuaikan bagi manusia. Contohnya apa? Ketika Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah berbicara langsung enggak? Langsung. Tetapi perlu diingat ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara min wara'i hijab, di balik hijab. Ya, berbicara langsung tapi di balik hijab. Ya, artinya Nabi Musa tidak bisa melihat Allah secara langsung. Makanya ini saya sampaikan beberapa syubhat dari Mu'tazilah. Bahwasanya apa? Disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah, Allahumma Rabbi di dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ya, ini Nabi Musa. Maka kemudian Allah mengatakan, lihatlah ke gunung itu, ya, idza istaqarra makanuha, ya, maka fasaufa tarani, kamu bisa melihat aku. Ternyata ketika Nabi Musa melihat ke gunung itu enggak mampu, langsung pingsan. Jadi disebutkan di gunung itu ada cahaya Allah SWT. Allah menunjukkan cahayanya. Allah baru menunjukkan cahayanya. Nanti buka surat An-Nur tentang cahaya Allah itu seperti apa macam-macam. Nah, kemudian Nabi Musa begitu melihat cahaya Allah tidak kuat, langsung pingsan. Maka kemudian
disebutkan di dalam Al-Quran itu dengan bahasa apa? Allah mengatakan qala lan tarani. Qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Nah, syubhatnya Mu'tazilah sebagaimana disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Al-Kasyaf, kitab tafsirnya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini orang yang pintar, Pak. Ya, bukan orang yang sembarangan orang. Artinya dia ini orang pintar, seorang alim, tapi dia terkena syubhat Mu'tazilah. Ya. Dia ahli bahasa Arab, ya. Namun dalam ini tentang akidahnya yang Mu'tazilah tidak bisa diambil. Saya ulangi lagi, para ulama merujuk kepada kitab Al-Kasyaf enggak? Merujuk dalam urusan apa? Bahasa. Karena dia ahli bahasa. Ya, banyak urusan bahasa juga merujuk, tapi urusan akidah tidak. Ini pahami ya. Jadi para ulama itu menyikapi dengan tawassut, moderat. Enggak, sama Mu'tazilah udah kafir, udah buang semuanya, enggak. Dan antum tahu, nanti saya punya buku kecil tentang An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi fi asma'illahi wa sifatih. Imam Nawawi dalam asma' dan sifat Allah. Kenapa? Karena Imam Nawawi rahimahullah juga sebagian masih mentakwil sifat. Masih mentakwil sebagian sifat. Sebagian kecil lebih. Ya, ini Imam Nawawi. Dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, Al-Imam Nawawi juga mentakwil sebagian sifat. Ya. Ini ya. Nanti didapati di mana? Salah satunya disebutkan Al-Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim. Mensyarah Sahih Muslim. Beliau belum sempat menyelesaikannya ya. Sudah meninggal dunia. Ya, ini Al-Imam Nawawi. Tapi para ulama juga mengambil banyak dari kitab-kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ngerti enggak maksud saya? Tidak mungkin manusia itu sempurna. Itu intinya. Artinya apa? Ada saatnya seorang itu terpeleset, tergelincir di satu kesalahan. Ya, Allahu taala alam. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, ada sedikit mentakwil sifat. Allahu a'lam. Ya, dalam urusan itu ya tidak usah diambil. Ya, dalam akidah yang sifatnya mentakwil sifat. Allahu a'lam. Kemudian sama sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya juga melalui malaikat Jibril. Ya, kalau tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa miwara hijab, di balik hijab. Hijab itu penutup arti aslinya. Ya, maksudnya apa? Tidak langsung kelihatan, langsung ngobrol gitu, tidak. Kenapa? Karena manusia tidak mampu, Allah tidak berikan kemampuan di dunia. Tapi tadi syubhatnya Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah selama-lamanya. Lan di sini akan tidak akan artinya. Tapi orang-orang Mu'tazilah kemudian menyebarkan syubhat, itu maksudnya adalah, ini Az-Zamakhsyari dalam kitanya, tidak selama-lamanya. Bahkan di surga pun tidak bisa lihat. Ya, ini. Kenapa? Bagi mereka kata lan itu litakbid, untuk menunjukkan selama-lamanya. Berarti apa? Tidak akan pernah bisa melihat selama-lamanya. Karena Maha Besar Allah, bagaimana bisa melihat manusia ini? Nggak mungkin. Mu'tazilah ya. Padahal ingat, saya sudah sampaikan tadi di awal, sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah bisa mungkin. Artinya Allah jadikan manusia bisa melihat Allah, mungkin enggak? Sangat mungkin. Sebagaimana terkait dengan surga dan neraka. Karena sebagian orang menganggap surga itu tidak kekal. Ya, neraka itu tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Kayaknya benar loh. Kayaknya benar ya.
Tapi perhatikan, maka para ulama menjelaskan, kekal itu ada dua. Kekal itu ada dua macam. Yang pertama, kekal yang sifatnya mutlak. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mutlak itu berarti sudah mutlak. Kekal mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang kekal yang sifatnya adalah muqayyad. Kekal yang terikat. Yakni maksudnya adalah aslinya enggak kekal, Allah jadikan kekal. Gampang bagi Allah SWT. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, maka surga dan neraka itu kekal, betul enggak? Kekalnya muqayyad, yakni karena Allah menjadikan surga dan neraka kekal. Begitu juga ruh dalam pembahasan kita. Ya. Ruh, sebagian ulama mengatakan ruh itu mati sebagaimana jasad. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah, tetapi pendapat yang lebih sahih sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh itu kekal. Saya ulangi, ruh itu kekal dan tidak akan mati. Kenapa? Karena Allah jadikan itu kekal. Ya. Allah jadikan itu kekal. Ya, makanya roh itu kembalinya kepada siapa? Contoh ya. Kalau di alam kubur ya dia akan dikembalikan oleh Allah SWT dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau setelah ditiupkan sangkakala pertama, kemana roh itu? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Jika selesai ditiupkan sangkakala pertama, karena khilaf di kalangan ulama tentang sangkakala itu ada berapa kali tiupan? Ya, ada berapa kali? 2, itu yang paling masyhur dan paling banyak diyakini oleh kaum muslimin dan ini yang lebih rajih memang. Tapi sebagian ulama termasuk Imam Suyuti kalau nggak salah itu menyebutkan ada 4 tiupan. Ya. Ada yang mengatakan 4 dan 3, ada yang mengatakan. Tapi yang lebih rajih adalah 2. Karena disebutkan yauma tarjufur rajifah tatfa'uhar ratifah. Berarti 2. Ya, tarjufur rajifah tatfa'uhar ratifah. Ya. Ini tiupan pertama, rajifah menggetarkan dan menghancurkan, tatfa'uhar ratifah kemudian mengikuti yang setelahnya yang berikutnya. Kata ratifah. Nah, berarti 2. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan 4. Mereka bukan tanpa dalil ya, Pak. Saya ulangi, ulama itu kalau membuat statement bukan tanpa dalil. Cuman kadang-kadang memahaminya berbeda. Memahami sebuah dalil itu berbeda. Ya, ambil contoh paling gampangnya gini. Antum tahu apa hukumnya orang sholat di hadapannya sudah ada makanan yang dihidangkan? Ada yang mengatakan makruh ya. Lihat hadisnya gimana? Ini paham ya? Ini saya mau nyampaikan supaya kita tidak ta'an fil ulama. Saya ulangi lagi, supaya kita tidak ta'an fil ulama, tidak menjelekkan ulama. Ini adab. Kendati ulama itu, mohon maaf yang saya bilang tadi, mungkin tergelincir pada satu titik. Paham ya? Ini para ulama itu begitu. Tapi kita yang belajar jangan, kalau ada yang salah ya jangan ngikuti yang salah, ngerti nggak? Nah lihatlah. Tadi saya mau nyampaikan. Oh ya, sholat dengan adanya makanan. Rasulullah bersabda, la sholata fi hadrati ta'am. Tidak sholat bagi yang sudah dihidangkan makanan. Makanya Ibnu Hazm, orang Dhahiriyah, orang yang melihat tekstual hadis, mengatakan al sholatnya orang yang sholat makanan sudah hadir, batal sholatnya. Ya, lihat. Karena apa? La sholata. Sekarang apa yang dibandingkan oleh Ibnu Hazm? Al-Fatihah. Al-Fatihah gimana? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat, sama-sama. Konteksnya sama-sama tidak sholat. Tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah sekarang tidak sholat
bagi yang sudah ada hidangan makanan dihidangkan. Sama ya? Lihat Ikhwan. Maksud saya, Ibnu Hazm ngomong itu tidak sembarangan. Dia berdalil, inilah sholat, sama-sama lah sholat. Ya. Imam Syafi'i memahaminya enggak, makruh. Nah, Imam Syafi'i makruh. Kata Imam Ahmad mentakwil itu. Enggak gitu maksudnya. Nah, gitu. Beda-beda. Nanti enggak memahaminya. Baik, saya lanjutkan masih berkaitan roh tadi. Ya, ini saya tidak bahas tentang la sholata liman lam. Enggak ya. Ini saya memahami supaya orang itu tidak tahu fil ulama. Ya. Ya memang ya, ini belum lagi, ada lagi Imam Ibnu Hazm itu mengatakan apa? Kalau ada orang lewat, kalau orang sholat, ada perempuan lewat depannya, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Coba. Nggak dalil, ada dalilnya. Ya, saya tidak bahas fikih ya. Baik, kembali kepada kaitan dengan roh tadi. Ya, roh itu adalah kekal. Allah jadikan kekal. Allah jadikan kekal. Makanya sebagian ulama mengatakan setelah tiupan pertama kemana? Ya kan tadi tiupannya ada khilaf tadi, saya perbedaan. Saya merojehkan yang dua sesuai dengan apa yang disebutkan oleh banyak ulama tentang dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan, tiupan kedua membangkitkan. Oke ya? Maka, kalau ada dua tiupan, tiupan pertama menghancurkan. Setelah semuanya hancur, kemudian Allah matikan semuanya. Kan disebutkan kemudian semua dimatikan. Ya. Yang menjadi permasalahan, pertanyaannya adalah ketika semua dimatikan, kemudian semua kan hancur dan getaran dari tiupan pertama itu ya. Siapakah yang tidak mati, yang Allah tidak matikan? Malaikat tertentu, ya oke. Kemudian siapa lagi yang tidak merasakan selain dari makhluk malaikat? Penduduk surga. Yang tentu bukan manusia, bukan jin. Siapa? Ya pinter. Kalau sudah urusan bidadari langsung. Bidadari surga. Bidadari surga tidak merasakan itu. Ya, bahkan mereka tidak merasakan kematian di hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bidadari surga. Makanya Allah mengatakan bidadari surga itu apa? Tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Tidak pernah disentuh. Sebelumnya tidak pernah disentuh. Itu Allah kasih keistimewaan bagi bidadari surga. Dan bidadari surga nanti akan selalu perawan. Coba, selalu perawan. Ya, Masya Allah ya, bidadari surga. Kalau ngomong bidadari surga sudah semangat ya. Artinya, roh itu begitu sudah dihancurkan, maka sebagian ulama mengatakan roh ikut hancur, ikut mati. Maka saya tadi bilangin biar paham, kok roh mati maksudnya gimana? Roh ya nggak mati. Loh, lihat dulu. Karena semua hancur, semua mati, maka dianggapnya kemudian sebagian ulama mengatakan roh juga mati. Dihancurkan juga oleh Allah SWT. Enggak. Maka sebagian ulama mengatakan, dan ini yang saya lebih merosakkan, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab ini, bahwasanya roh tidak akan mati. Maka disebutkan roh yang semuanya setelah hancur semuanya, maka roh akan kembali kepada Allah SWT di sisi Allah. Ya, roh itu datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Sudah. Di mana? Enggak tahu. Itu hal gaib, hanya Allah SWT yang tahu. Yang jelas sudah di sisi Allah. Semuanya. Nah, barulah ketika ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah tumbuhkan manusia dari inti tulang ekor yang sangat kecil.
Ya, bukan tulang ekor yang dari tulang ekor memang. Maksudnya dari tulang ekor maksudnya adalah ada inti di dalam tulang ekor yang tidak akan pernah bisa hancur. Dibakar kayak apapun tidak akan hancur. Kecil sekali. Nah, ini yang kemudian akan seperti biji, kata Allah SWT, yang kemudian inilah yang disebutkan setelah ditiupnya sangkakala kedua, ditiupkan sangkakala kedua, maka kemudian Allah apa? Kasih hujan kehidupan. Tahu ya, hujan kehidupan. Ya ini apa? Setelah itu kemudian tumbuh seperti kecambah, terus nanti tumbuh jadi manusia. Nah, gitu ya, manusia dan jin tentunya. Dan semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT, termasuk para malaikat. Cuman sebagian malaikat dibangkitkan duluan. Malaikat Israfil contohnya. Untuk meniup sangkakala. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi keberadaan roh di mana? Ya di sisi Allah SWT. Jadi Allah jadikan roh itu kekal. Nah, karena ini nanti ada syubhat-syubhatnya orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya yang mengatakan enggak, mati. Ya, ini yang dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Karena enggak mungkin orang itu kekal. Karena sebagian mengatakan enggak ada yang kekal. Ya, kecuali hanya Allah. Enggak. Surga dan neraka juga kekal karena Allah menjadikannya kekal. Roh juga kekal karena Allah jadikannya kekal. Baik. Kemudian selanjutnya adalah annal maut mu'atun wa ba'thun awal. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala libni Adam ma'atun awal atau ma'atun wa ba'thun awal. Kematian itu merupakan tempat kembali dan dibangkitkannya pertama. Artinya apa? Setelah mati kemudian rohnya dikembalikan, berarti dia bangkit lagi ya, hidup lagi. Nah, ini adalah tempat kembali awal sebelum nanti ke akhirat. Ya, karena manusia anak Adam itu mempunyai dua tempat kembali dan dua dibangkitkan. Pembangkitan kedua. Jadi pembangkitan pertama adalah pada saat di alam kubur, kemudian nanti di akhirat. Ya, tempat kembali pertama adalah alam barzakh, alam kubur, dan tempat kembali kedua adalah alam akhirat. Ya, cuman apakah di neraka atau di surga itu aja yang menjadi masalah. Baik, kemudian selanjutnya juga dibahas sebagian syubhat orang yang tidak mempercayai adab kubur. Dan antum tahu ya, ada orang yang nggak percaya adab kubur itu ada. Mungkin di Indonesia nggak banyak karena rata-rata Muslim ya. Kalau yang Muslim rata-rata Indonesia masih yakin. Ya, kecuali non Muslim mungkin akan mereka mengatakan langsung ke surga, enak sekali. Ya, bayar dikit langsung dapat surga. Kalau gitu orang-orang kaya aja yang masuk surga. Yang miskin nggak bisa bayar. Ya. Nah, apa yang menjadi syubhatnya? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang adab kubur. Benar nggak? Saya ulangi. Karena tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan azab kubur. Benar nggak? Seperti juga iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Disebutkan nggak? Iman kepada Allah disebutkan nggak dalam Al-Quran? Iya, iya kan? Aminu billahi, ya kan? Ayatnya jelas. Iman kepada malaikat disebutkan enggak? Ada. Iman kepada Rasul ada, kepada kitab-kitab ada disebutkan dalam Al-Quran. Kepada hari akhir ada banyak malahan.
Nah, sekarang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran iman kepada takdir. Yang ada disebutkan dalam hadis. Ini paham ini. Ini sebenarnya subhatnya orang-orang sebagian orang-orang ahlul bidah yang menyebutkan ini. Kemudian tidak disebutkan. Antum cari di dalam Al-Quran. Coba buka nanti di dalam Al-Quran. Al-Quran digital apa itu? Antum buka aja. Adab kober gitu ya. Tulis adabul kober. Nggak ada. Nggak bakal ada. Nah, pahami ini ya. Karena nanti supaya kita tidak terkena subhat-subhat ini. Tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran adab kubur. Makanya ini Ibnu Qayyim membahasnya. Dan juga tentang nikmat kubur, nggak ada. Yang ada adalah apa? Kehidupan akhirat, itu aja. Betul nggak? Surga dan neraka, iya. Tapi ada kubur. Makanya sebagian memungkiri adanya alam kubur. Ya. Kemudian hadis tentang alam kubur bukan mutawatir juga. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ini ya. Baik. Maka ini mengatakan benar, tapi sebenarnya Allah sudah sebutkan tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung disebutkan adzabul qabr gitu enggak. Allah sebutkan tentang azab bagi Firaun dan bala tentaranya. Yakni apa? Allah SWT berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Kata Allah SWT, api ditampakkan dan disodorkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore atau pagi dan petang. Kemudian dikatakan wa yauma taqumus saah, dan nanti setelah hari kiamat adkhilu, masukkanlah ya ala Fir'aun dan bala tentaranya. Ala itu sebenarnya apa ya? Adkhilu ala Fir'aun. Al itu artinya adalah apa? Keluarga. Maksudnya bukan keluarga, golongan Fir'aun. Ya. Karena di antara keluarga Fir'aun ada yang beriman, siapa? Istrinya. Ya. Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim. Itu saking solehahnya dan saking jijiknya sama Fir'aun. Iya, dia jijik sama Fir'aun. Sampai dia berdoa, ya Allah, sucikanlah aku dari Fir'aun. Jauhkan aku. Makanya kan doanya apa? Jauhkan aku dari Fir'aun. Maka kemudian Asyah itu tidak pernah bisa disentuh oleh Fir'aun. Jadi nggak pernah, mohon maaf ya, karena istri kan mesti berhubungan, ya berhubungan. Nah, Asyah tidak pernah bisa berhubungan dengan Fir'aun. Artinya Asyah tidak mau. Maka kemudian, Fir'aun selama ini berhubungan sama siapa? Nah, inilah yang disebutkan dalam, Ibnu Katsir menyebutkannya. Allah menciptakan dari golongan jin, ya, yang mirip dengan Asyah, yang menemani tidur Fir'aun setiap hari. Ya. Itu saking Allah jaga benar. Orang soleh itu, solehah itu Allah jaga benar. Ya, bahkan bukan hanya dirinya, tapi juga anak keturunannya dan keluarganya. Ini Masya Allah ya. Saya tidak bahas itu ya, tapi coba perhatikan. Ya, ini Fir'aun diadab di alam kuburnya. Dalilnya tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha. Api dinyalakan dan diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Sekarang, api itu api apa? Apakah waktu di neraka? Enggak.
Dalilnya apa? Kalau itu di neraka, kenapa Allah kemudian menyebutkan wa yauma taqumus saah? Dan setelah nanti hari kiamat. Berarti apa? Ini belum hari kiamat nih yang disebutkan sebelumnya. Ada azab untuk Fir'aun, tapi tidak setelah hari kiamat. Nggak mungkin kalau akhirat sebelum hari kiamat. Maka ini adalah azab di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga ada banyak sebenarnya ayat yang menunjukkan itu adalah azab kubur. Salah satunya surat Al-An'am ayat 93 juga disebutkan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara, dari kata kalian melihat, idz zalimuna, pada saat orang zalim, fi ghamaratil maut, pada saat sakaratul maut, kemudian wal malaikatu, para malaikat, basitu aidihim, menjulurkan tangan-tangan mereka supaya mengambil nyawanya maksudnya. Ya. Kemudian akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian, jiwa kalian. Al yauma, hari ini, tujzauna, kalian diberikan balasan adzabal hun, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum, terhadap apa-apa yang kalian taquluna, yang telah katakan, 'ala Allah, atas Allah, ghairul haq, yang tidak benar, wa kuntum, dan kalian an ayatihi, terhadap ayat-ayatnya, tastakbirun, kalian menyombongkan diri. Di sini menunjukkan ada kubur. Dalilnya apa? Kalau kalian melihat ketika malaikat mencabut nyawa mereka, setelah dicabut nyawa kemudian diadab, nggak mungkin langsung akhirat. Paham ya? Setelah dicabut langsung diadab akhirat, nggak mungkin. Berarti ini apa? Adzabul hun di sini adalah azab kubur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi juga saya sebutkan tadi ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang azab kubur kepada Fir'aun. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunsarun, wa inna lil ladzina zalamu 'adaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Maka disebutkan, wa inna lil ladzina zalamu, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, adzaban, azab, duna dzalika, selain yang itu. Berarti ada dua azab. Ada azab neraka bagi orang-orang zalim. Karena disebutkan neraka banyak. Ya, disebutkan tentang neraka banyak sekali. Tapi di sini disebutkan azaban duna dzalika. Azab selain azab itu. Berarti apa? Allah sudah isyaratkan berarti azab kubur. Ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi sebagian besar di antara mereka tidak tahu. As-Sajdah ayat 21 juga menyatakan, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Syuf. Ini lebih jelas lagi. Dan kami akan rasakan bagi mereka dari sebuah azab al-adna, yang lebih kecil. Adna itu lebih bawah. Jadi ada adna, ada a'la. A'la itu apa? Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Atau akbar, lebih besar. Jadi adna lebih kecil, lebih rendah. Kami akan berikan, rasakan bagi mereka dari sebuah adab itu, adab yang adna, yang lebih ringan atau lebih kecil. Dunal adabil akbar, selain daripada adab yang lebih besar nanti.
Ya, kemudian la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya apa berarti? Azab kubur. Azab yang lebih ringan, lebih kecil, ya azab di alam kubur. Karena azab alam kubur tidak akan sebesar azab neraka. Ya, makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan azab kubur itu bagian dari penghapus dosa. Ya, makanya kalau sudah selesai di alam kuburnya, dosanya sudah habiskan tahap terbakar semuanya, maka di akhiratnya sudah selamat. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ini hari ini. Kalau kemarin disebutkan azab kubur itu ada yang sebabnya sangat kecil, sangat ringan, yaitu apa? Kadang-kadang ya pipis. Kadang-kadang apa? Dari air kencing. Maksudnya adalah, ada sebagian ulama mengartikan maksudnya adalah orang yang tidak menjaga air kencing. Jadi air kencing nyiprat, muncrat ke pakaiannya, sehingga dipakai sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya nggak sah. Maka dia diadab kuburnya. Ada yang mengatakan maksudnya menjaga dari air kencing itu adalah orang yang kencing sembarangan sehingga terlihat auratnya dan dia tidak menutup diri. Orang kencing, ya, nggak menutup dirinya, nggak ada penutupnya. Rasulullah aja masih ingat ya kejadian Rasulullah SAW itu pernah di sebuah padang pasir, nggak ada pepohonan, nggak ada batu yang besar dibuat menutup diri. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil pohon, ya, memanggil pohon. Rasul memanggil pohon. Dengan izin Allah itu pohon datang, sampai disebutkan perawi hadis ini, saya lupa sahabat siapa. Kemudian sahabat itu mengatakan apa? Kami melihat pohon itu jalan sebagaimana manusia itu jalan. Artinya pohon itu jalan benar dari jauh. Coba, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW ya. Jalan, kemudian Rasulullah SAW di balik pohon itu baru buang air. Nah, ini Rasulullah SAW. Coba lihat. Artinya apa? Rasulullah SAW untuk buang air itu juga mikir, cari yang menutup diri, nggak sembarangan. Yakni apa? Di balik pohon. Ya, makanya harus menutup diri. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan adanya sebab adab kubur, maka ada sebab yang bisa menyelamatkan adab kubur. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ada dua. Satu yang mujmal secara global, yang kedua secara mufassal terperinci. Secara global, maka beliau mengatakan ammal mujmal fahuwa tajannubu tilkal asbab allati taqtadi adabal qabr. Secara umum, secara globalnya berarti adalah menjauhi semua sebab-sebab di adab kubur. Apapun yang penyebab adab kubur dijauhi. Ya. Wa min anfa'iha, di antara yang paling bermanfaat adalah ayyajlisar rajulu 'indama yuridun naum lillahi sa'atan yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Orang yang merenung untuk dirinya di malam hari sebelum tidur, ya, maksudnya merenung untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian muhasabah diri. Ya, apa yang menjadikan ia rugi dan apa yang menjadikan dia beruntung. Kemudian yujaddidu taubah. Kemudian apa? Memperbaiki taubat. Ya, dengan taubat yang nasuh. Kemudian secara terperinci disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW dari Salman ini, Salman Al-Farisi, yang mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Jaga malam dalam peperangan, ya, satu malam dan satu hari satu malam maksudnya, lebih baik daripada puasa satu bulan penuh dan qiyamul lail satu bulan penuh. Wa in mata, kalau dia mati, ujriya alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu.
Kalau dia mati akan dialirkan amalannya itu ya yang pernah dia kerjakan itu. Jadi dialirkan pahalanya. Wa ujriya alaihi rizquh, dia akan dialirkan rizkinya. Wa aminal fattan, dia akan selamat dari fattan. Apa yang dimaksud fattan? Adab kubur. Ya, dia akan selamat dari adab kubur. Kemudian disebutkan kullu maitin yakhtimu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Semuanya orang mati itu akan ditutup amalannya kecuali orang yang mati dalam kondisi ribat, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena dia yunma, akan dikembangkan apa amalannya baginya sampai hari kiamat. Jadi orang yang ribat mati, jaga-jaga malam untuk di jalan Allah SWT dalam peperangan, kemudian dia terbunuh mungkin ya, mati kan, maka amalannya terus mengalir. Dia dihitung apa? Jaga malam terus sampai hari kiamat. Subhanallah ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabr. Dia selamat dari fitnah kubur atau adab kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian di antara yang lainnya adalah banyak sekali ya. Dalam Musnad Humaid dari Ibrahim bin Hakam dari Ikrimah, dari bapaknya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, qala annahu qala rajulun, dalam sebuah perkataan disebutkan, Iqra tabaraka alladzi biyadihil mulk, yakni surat Al-Mulk. Ihfadha, hafalkannya. Ya, ini yang belum hafalkan. Kemudian wa'allimha ahlak, ajarkan kepada keluargamu, anakmu, dan anggota keluargamu, bahkan ajarkan kepada tetangga-tetanggamu. Maka fa innahal munjiyah, dia akan bisa menyelamatkan. Wal mujadilah, dan akan bisa menjadi penolong. Yujadil itu debat, yang menolong maksudnya. Ya, tujadil, yang akan nanti menolong dan menjadikan saksi ya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud munjiyah adalah karena dia bisa menyelamatkan dari adab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, lawaditu annaha fi qalbi kulli muslim, fi qalbi kulli insanin ummati. Saya suka seandainya surat Tabarok, surat Al-Mulk itu ada di hati setiap manusia dari umatku, kata Rasulullah SAW. Maka bisa diselamatkan dari adab kubur. Dalam hadis yang lain tentang surat Tabarok juga banyak sekali, disebutkan banyak sekali, semuanya juga menguatkan ini. Ada 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi pemiliknya sampai Allah mengampuninya, yakni surat Tabarok. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Akhir dalam alamin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya. Siapa yang tanya? Satu. Yes. Ada lagi? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama berkaitan dengan jaga malam. Tadi kan disebutkan bahwa pada saat peperangan jaga malam itu ya 1 hari seperti mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail 1 bulan. Atau bahkan seterusnya yang mengalir ya pahala itu. Nah, berkaitan dengan itu mungkin secara teknis ya pertanyaannya, pada saat itu kan dalam 1 hari kan ada sholat wajib ya setiap 5 waktu. Nah, itu pada saat praktiknya apakah yang jaga malam itu tidak mengikuti sholat wajib tepat waktu? Dia jaga malam terus, baru setelah sholat 5 waktu selesai dia diberi kesempatan untuk sholat. Nah,
Itu hukumnya gimana Ustadz ya? Karena kan sholat wajib ya. Nah ini diibaratkan saja dengan pengurus DKM di masjid. Itu kan kadang kan pengurus DKM di masjid itu mempunyai kewajiban atau tugas untuk menjaga motor di depan. Kalau misalnya marbot ya pada saat itu lagi pulang kampung gitu ya Ustaz. Nah itu seperti apa hukumnya Ustaz? Apakah bisa disamakan dapat mengalir pahala wajib itu? Karena kan motor kan wajib dijaga ya biar tidak hilang gitu. Nah seperti itu hukumnya seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ya surat Tabarok ya yang terakhir Ustaz. Itu menjaga surat Tabarok di dalam hati itu seperti apa Ustaz? Apakah dengan hafal doang atau yang umum kan kita mengerti bahwa dalam Al-Qur'an itu harus sampai mengamalkan ya. Jadi menghafal, memahami dan mengamalkan. Apakah seperti apa di dalam hati kita diletakkan surat Tabarok tersebut? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama jaga malam di jalan Allah SWT dalam peperangan atau di jihad jalan Allah SWT. Tentu hukum-hukum di dalam jihad berbeda dengan hukum-hukum di luar jihad. Yang pertama adalah kaitan dengan berjihad. Salah satunya disyariatkannya ada namanya sholat khauf di zaman itu. Pertama sholat khauf disyariatkan kapan? Dalam perang apa? Pertama kali. Pada saat perang apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Itu pertama kali disyariatkannya ada sholat khauf. Kenapa sholat khauf? Pada saat itu Rasulullah SAW sibuk dan kaum muslimin juga nggak banyak, sudah tinggal sedikit. Sibuk sekali, tidak mungkin kalau sholat. Sampai Rasulullah gara-garanya apa? Sampai terlupa sholat asar. Makanya sampai disebutkan Rasulullah SAW sholat asarnya pada saat sudah bukan menjelang maghrib, bahkan sudah habis maghrib ya. Ini ya, gara-gara disibukkan orang-orang kafir, makanya Rasulullah SAW mendoakan kejelekannya. Semoga kalian Allah melaknat kalian karena kalian telah melupakan kami dari sholat. Karena sibuk sekali. Baik. Kemudian, terus bagaimana kondisi orang jaga malam? Apakah sholatnya sama dengan orang sholat? Orang jaga itu berbeda hukumnya dengan orang yang tidak jaga. Menjaga itu kondisinya apa? Kondisi keamanan, kondisi harus menjaga kemaslahatan orang banyak, ya maka dia harus jaga-jaga. Waktunya sholat dia nggak sholat, waktunya sholat dia nggak sholat. Sholatnya kapan nanti? Sholat sendiri. Loh dia nggak jamaah, loh nanti ada lagi hukum-hukumnya. Dia nggak perlu sholat jamaah. Lihat kalau dia ikut sholat jamaah habis itu pasukan. Ya, iya. Ini kaitan dengan keselamatan orang banyak. Itu muqaddam, didahulukan urusannya. Urusan sholat kan urusan pribadi, ngerti nggak? Urusan sholat masing-masing kan. Nah, urusan keamanan orang banyak itu. Contoh lain, saya boleh katakan security di komplek antum. Waktunya sholat Jumat dia nggak sholat Jumat. Boleh nggak? Boleh. Ini fatwa Syekh nanti banyak disebutkan. Lah, antum tahu askar di Mekah itu dia ikut sholat nggak? Nggak, dia ngamanin. Dia ikut sholat, habis itu orang-orang jahat juga ada aja di Mekah ya. Orang jahat, ada teman jamaah itu, ada jamaah waktu kami umroh bareng itu lagi tawaf, di sayap tasnya jatuh semua. Alhamdulillah dompetnya nggak ditaruh di situ gitu ya. Memang rezekinya dia masih ya. Jadi tasnya rusak udah disayat orang. Itu di Masjidil Haram loh.
Ya, coba di tempat yang mulia ada aja orang jahat. Itulah. Makanya ada askar yang mengamankan nanti macam-macam itu tadi. Dia nggak ikut sholat, ya beda hukumnya. Jadi bahkan yang tidak di kondisi jihad pun orang yang bagi yang mengamankan kemaslahatan umat dia ikut nggak ikut sholat, dia sholat sendiri. Antum lihat askar-askar itu sholat sendiri nanti. Ketika semua nanti gantian, askar yang lain nungguin, ya dia sholat terus nanti gantian temannya sholat, gantian jagain. Nah begitu. Jadi sholatnya ya sendiri. Ya, sholat nggak? Ya tetap sholat. Itu nggak boleh kalau sholat ditinggalkan kondisi apapun tuh sholat nggak boleh ditinggalkan. Lah bedanya dengan sholat khauf gimana? Kondisinya genting, ya jaga-jaga. Makanya apa? Pada saat perang Khandaq itu sedikit jumlahnya kaum muslimin itu. Kan udah habis-habisan sebelumnya. Perang Uhud, setelah perang Uhud ditipu. Rasul kan ditipu terus itu. Antum kalau lihat sejarahnya, tahu nggak? Nggak tahu, baca. Karena saya nggak mungkin di majelis ini saya panjangin ya. Nah itu ditipu sampai habis itu, dibunuh semuanya. Dikirim dai 30, habisin, dibunuh semua. Orang-orang hebat semua dibunuh. Makanya kemudian Rasulullah SAW habis-habisan perang Khandaq itu. Makanya bertahan aja perang Khandaq itu. Bertahan. Kalau nyerang nggak bisa, nggak cukup jumlahnya. Ya bertahan. Nah akhirnya kemudian Rasulullah SAW disyariatkan sholat khauf, jaga-jaga. Sholat khauf itu bentuknya bukan satu macam, bentuknya banyak. Salah satunya bentuk umumnya, gampangnya ada pasukan dibagi menjadi dua, satu di depan, dua di belakang. Nggak harus dua baris ya. Bagi menjadi dua, mungkin sini 10 baris, sini 10 baris, ngerti ya? 10 baris pertama sholat bersama Rasulullah SAW, 10 baris kedua, makanya baris kedua pokoknya ya bagian kedua jaga-jaga, ya jaga-jaga, udah siap, ya senjatanya dibawa, bukan jaga-jaga begini doang, enggak. Makanya sampai disebutkan oleh Rasulullah jaga aslihatakum, yakni apa? Senjata-senjata kalian kan disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Ini jaga-jaga. Selesai satu rakaat gantian. Ini yang depan jaga-jaga, yang belakang sholat. Sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Nah, sholatnya dia bersama Rasulullah SAW gantian maju, ya. Kemudian yang satu belakang, ya, menyelesaikan sendiri. Kemudian dia menyelesaikan bersama Rasulullah dan begitu seterusnya. Macam-macam ya bentuknya. Ini salah satu macamnya aja dari sekian banyak macam. Karena pernah Rasulullah SAW sholat dalam kondisi apa? Perang sedang berkecamuk. Perang kan orang kafir nggak peduli mau waktunya sholat mau apa, iya kan? Lah orang Muslim kan entar stop kita mau sholat dulu, nggak bisa, ya. Makanya Rasulullah pernah sholat mengimami para sahabat itu dalam kondisi perang berkecamuk. Tangking Allahu Akbar, subhanallah gitu ya bahasanya. Jadi pedang ini diayunkan sambil sholat. Ini salah satu sholat khauf bentuknya. Allahu a'lam. Gitu ya. Jadi beda kondisinya. Yang kedua surat Al-Mulk ya, tentang surat Al-Mulk. Menjaga surat Al-Mulk itu di dalam hati maksudnya apa? Supaya orang itu ada di dalam hatinya surat Al-Mulk. Berarti apa? Bukan sekedar hafal, tapi apa? Faham, ngerti, dan mentadaburi. Itu yang paling afdal. Maka antum buka kandungan surat Al-Mulk itu gimana? Buka saja nanti. Nggak mungkin saya jelaskan di majelis ini, panjang sekali. Ya, itu masya Allah, dahsyat itu. Makanya orang itu pantas kalau itu bisa menyelamatkan dari adab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Dengan perantara malaikat. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Allah menciptakan roh para nabi dan rasul itu
berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya, sehingga diberi keistimewaan seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Terakhir ya? Oh iya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat tadi telah menerangkan tentang roh. Ketika seseorang wafat meninggal dunia, yang kita pahami sekarang adalah rohnya terpisah dengan jasadnya. Yang saya mau tanyakan, apakah seseorang yang ditakdir yang disiksa di neraka, dia bersama rohnya kah, apa hanya jasadnya? Oh, di neraka. Ya. Oh, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, syukran. Yang pertama adalah apakah Allah menciptakan roh para nabi itu khusus berbeda dengan yang lainnya? Tidak. Semua roh itu sama. Manusia punya roh sebagaimana manusia yang lainnya. Tidak yang berbeda. Yang berbeda Allah berikan hati para nabi atau rohnya lebih suci. Bedanya gitu aja. Nanti ya. Jadi para nabi itu lebih suci hatinya. Ya, Allah suci hatinya. Itu bedanya. Termasuk Rasulullah dicuci. Ya kan? Hatinya dicuci oleh malaikat Jibril. Berapa kali dicuci? Berapa kali? 2 apa 1 apa 5? 1 pada saat apa? Masih kecil. Ada yang mengatakan pada saat 4 tahun, ada yang mengatakan pada saat 2 tahun. Ya. Oke, pada saat masih kecil. Kemudian pada saat apa lagi? Isra dan Mi'raj, dicuci oleh malaikat Jibril. Wallahu ta'ala. Tapi 2 kali ya. Rasul dicuci. Artinya Allah mensucikan. Dan Allah kalau di dalam hadis disebutkan, Allah melihat hati seluruh hamba dan mendapati hati yang terbaik adalah hatinya para nabi. Maka mereka dijadikan sebagai utusan-utusan Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis Abu Daud kalau enggak salah. Ya. Jadi berbeda dalam urusan apa? Kalau bentuk nanti ya masing-masing seperti sama. Tapi artinya fisik rohnya itu, zat rohnya itu sama, enggak ada yang beda. Hanya yang membedakan sucinya rohnya itu dan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang terakhir adalah adab di neraka. Yang diadab nanti rohnya saja atau jasadnya saja atau jasad dan roh. Dalilnya apa? Yang pertama, ketika dibangkitkan, tadi saya belum sampaikan ya. Ketika sudah dibangkitkan itu, Allah kembalikan rohnya ke jasad. Semua dikembalikan rohnya. Ya, itu kalau kita nggak bisa itu Pak, membalikan sesuatu yang banyak. Yang tadinya ini yang buat yang mana nih? Gitu ya. Ini rohnya siapa nih? Mungkin gitu ya. Tapi bagi Allah mudah sekali. Allah kembalikan rohnya, semuanya kembali roh. Kemudian barulah nanti pada saat sudah masuk neraka dan masuk surga, ahli neraka akan diadab, yakni fisiknya, jasadnya dan rohnya. Dalilnya yang lain, Rasulullah mengatakan jasad dan fisiknya ahli neraka akan dibedakan. Yakni apa? Allah bentuk ahli neraka itu berbeda supaya merasakan adab. Yakni apa? 1, Allah jadikan kulitnya sangat tebal sekali. Sejauh enggak ada ukuran meter soalnya. Allah mengatakan fisik ahli neraka itu dijadikan besar. Ya, saya ulangi, dijadikan besar. Kulitnya aja bagaikan, saya agak lupa berapa tahun perjalanan. Jadi dijadikan tebal sekali. Lah iya Pak, kalau kita pakai kulit yang sekarang ini, jangankan api neraka Pak, api dunia aja. Mohon maaf nih saya contohkan. Bapak tahu kalau sesuatu itu dipanaskan sampai sekian ribu derajat, 1000 derajat, langsung mati, nggak ngerasakan sakit, ya nggak?
Langsung mati, habis sudah. Saya ingat waktu saya dulu di Puntang ya, perusahaan PT Bada itu cerita, ada beberapa cerita. Itu gas dicairkan, butuh berapa? Butuh minus sekian ribu derajat, ya, untuk mencairkan gas. Gas segini gedenya itu paling cuma satu tetes. Satu ruangan ini gas satu ruangan ini mungkin hanya satu tetes jadinya. Jadi gas dicairkan itu butuh sekian ribu derajat, pressure-nya itu sangat tinggi sekali. Itu katanya, makanya semua yang masuk ke pabrik itu harus safety, super safety. Saya nggak pernah masuk sampai ke dalam-dalamnya ya. Kalau kantor yang kan dia ada berapa lapis itu, karena nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kalau kita kajian ya bagi pegawai itu di kantornya, nggak masuk sampai ke pabrik, area pabrik. Harus pakai safety. Helmnya helm safety khusus. Sepatunya juga khusus. Makanya ada kejadian unik itu pas saya di sana tuh. Ada pejabat pemerintahan dari Jakarta sampai di sana nggak mau pakai sepatu safety. Ngeyel. Akhirnya dikerjain sama pegawainya. Sepatunya diambil. Bingung dia sepatunya mana gitu ya. Akhirnya diganti. Diganti sama perusahaan itu, Masya Allah. Nah ini sepatu safety semua. Kenapa? Katanya gini. Itu kalau kena bocor kilangnya tuh bocor sedikit aja. Satu tetes kena manusia habis sudah tubuhnya. Minus sekian derajat, mati langsung. Ya. Lah kalau kulit kita sekarang juga nggak bisa merasakan adab lah, langsung mati kan kita nggak merasakan sesaan. Mohon maaf Pak, orang kalau langsung jrek dimati langsung nggak ya. Coba kalau disisa, disayat-sayat dulu gitu kan sakit kan? Ngerti nggak maksud saya? Nah itu yang disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan kulitnya ahli neraka dijadikan tebal sekali karena api neraka itu sangat panas. Apinya tuh tingkatannya sudah tingkatan level, kalau bahasa dalam Indonesia kan api itu dipanaskan, disebutkan dalam hadis itu dipanaskan selama berapa ribu tahun, sekian ribu tahun. Setelah itu dipanaskan lagi sekian. Jadi dari api yang merah menjadi biru, menjadi kuning atau gimana gitu ya, menjadi hitam. Jadi apinya sudah menjadi hitam karena dipanaskan sekian ribu tahun. Nah itu. Ya berarti apa? Jasad dan roh. Karena dia hidup. Dia merasakan adab itu. Ya, merasakan adab. Ya, itu penduduk neraka. Dijadikan beda. Ya, supaya merasakan adab. Kalau kulit sekarang ya nggak mungkin merasakan adab, Pak. Udah, api dunia aja kita udah hancur udah. Ya apalagi disuruh minum apa? Hamiman wa ghassaqo kan? Mendidih sekali. Itu sekarang hancur sudah. Ya, kalau itu enggak dibikin potong-potong ususnya dulu kayak gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah sudah mati, gosong mati, dikembalikan lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.